Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu-minggu sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai.
Kita memuji Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 1, ayat 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Marilah mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Anaknya Yesus Kristus, dan di dalam nama Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Ingatlah akan rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan dan kebahagiaan kami. Pada minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kami mengingat dan merenungkan kembali penderitaan dan kematian Tuhan Yesus Kristus, guna membebaskan kami dari dosa dan maut. Kuduskanlah dan pusatkanlah hati kami, agar kami sungguh-sungguh merasakan dan menghayati jalan penderitaan anak-Mu Tuhan Yesus hingga mati di kayu salib demi kehidupan kami, demi penderitaan Kristus. Tolonglah kami agar mengenali dan menyadari dosa-dosa yang telah kami perbuat. Tolonglah kami mengalahkan keinginan-keinginan jahat dalam diri kami, namun sebaliknya kuatkanlah kami untuk melakukan perbuatan-perbuatan kasih dan kebenaran yang sesuai dengan kehendak penebus kami, Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus,
Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1, meski tak layak diriku. Pembacaan firman Allah dari Perjanjian Lama terambil dari Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya, sebab Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku, yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengini rumah sesamamu, jangan mengini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Kita sambut firman Tuhan dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 33 ayat 1, Suaramu Kudengar. Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu,
Dengan penuh kerendahan hati, marilah kita menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadirat-Mu yang kudus dan mulia. Kami mengaku dosa dan memohon pengampunan padamu ya Tuhan. Kami sering mendukakan hati Tuhan dengan perkataan, pikiran dan perbuatan yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budi. Kami juga tidak mengasihi sesama manusia, apalagi orang-orang miskin dan lemah. Kami sering lupa mensyukuri anugerah Tuhan, tetapi sebaliknya begitu mudah mengeluh dan bersungut-sungut. Kami begitu sering menyanyiakan berkat Tuhan dan membuang-buang waktu atas pemberian-Mu yang baik untuk hal-hal yang tidak berguna. Kami selayaknya mendapat murka-Mu, tetapi sekarang kami datang mengadakan kasih Tuhan dan memohon pengampunan-Mu. Tolonglah dan mampukanlah kami untuk bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Demi Yesus Kristus Anak-Mu yang tunggal, kasihanilah kami orang berdosa ini. Jemaat dipersilakan berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan 1-2 menit. Kasihanilah kiranya kami ya Tuhan, dan ampunilah seluruhnya dosa-dosa kami. Amin. Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Berita pengampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. jemaat dipersilakan duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru, kami dari Injil Lukas pasal 18 ayat 9 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, atau bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan persepuluh dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur. Yang pertama
kedua, dan ketiga, serta persepuluhan yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI 46 BNKP Jemaat Jakarta dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerendahan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dikumpulkan, jemaat bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 5, hidup kita yang benar. Ucap syukur dalam Kristus berdamai, janganlah tertegun, dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 2. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 3. Arti hidupku bukan mengungkapkan syukur karena Kristus menebus, berkenan bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 4. Bertekun bersyukurlah, hingga senyap kau renungan. Sungguh indah anakku, ungkapan syukurmu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Ayat 5. Tuhan Yesus tolonglah, sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasa di dalam hidupku. Dalam susah pun senang, dalam segala hal. Aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Kembali ke ayat 1.
ayat 2. Badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku. Dalam susah bersenang, dalam marilah menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5. Tuhan, inilah persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pencipta langit bumi dengan segala isinya, Allah yang kami muliakan, kami agungkan, kami sembah di dalam nama Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hati kami sungguh bersyukur di hadapan hadirat-Mu saat ini Tuhan, karena Engkau telah menolong memelihara kami 1 minggu lamanya, dan dapat beribadah lagi di hadapan hadirat-Mu saat ini. Banyak berkat yang telah kami terima dan Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Bagian daripada berkat itu kami bawa sebagai persembahan syukur kami kepadamu bersama persembahan persepuluhan kami masing-masing. Tuhan, terimalah, biarlah ini menjadi alat berkat-Mu bagi perkembangan pelayanan di jemaat-Mu di gereja ini, dan nama Tuhan saja dipuji, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkata, bawalah
seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Ku kepadamu sampai berkelimpahan. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita mendengarkan kesaksian pujian kor atau vokal group. Yang pertama, Faomasi Lingkungan 1 Jemaat Jakarta. Dipersilakan. Haleluya, masukkan namanya.
Sekarang kesaksian pujian dari paduan suara urut 2 BNKP Jemaat Tangerang dipersilakan.
Berikutnya, kesaksian pujian dari Komisi Remaja dan Pemuda BNKP Jemaat Jakarta dipersilakan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam pelayanan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Allah Maha Besar, kami memuji dan memuliakan Engkau. Sungguh luar biasa kasih dan setia Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Engkau begitu baik bagi kami, sekalipun kami menyadari banyak hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu yang kami lakukan. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, Engkau terus melayakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, jika pada pagi ini kami boleh bersekutu, kami boleh ada di rumah ibadah ini untuk memuji dan memuliakan Engkau. Inilah keberadaan kami sebagai umat-Mu. Kiranya berkenan kepadamu apa yang kami persembahkan ini. Dan pada saat ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya dan mengimani, melalui firman Tuhan kami akan terus dibentuk menjadi anak-anak Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu, dan melalui firman Tuhan kami diberi pengharapan. Urapi kami semua ya Tuhan, seluruh umat-Mu, bukakan hati dan pikiran mereka, sehingga firman ini benar-benar boleh bisa dimengerti dan dipahami, boleh dilakukan dalam perjalanan hidup. Hamba-Mu yang Engkau pakai dalam menyampaikan ini, Tuhan urapi dan berikan hikmat. Hamba-Mu boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan kita di awal Maret ini, Minggu awal Maret 5 Maret 2023, diambil dari Roma pasal 4 ayat 1 sampai 5, ditambah dengan ayat 13 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Jadi apakah akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur jasmani kita? Sebab jikalau Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia beroleh dasar untuk bermegah, tetapi tidak di hadapan Allah. Sebab apakah dikatakan nas kitab suci, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ayat 13. Sebab bukan karena hukum Taurat telah diberikan janji kepada Abraham dan keturunannya bahwa ia akan memiliki dunia, tetapi karena kebenaran berdasarkan iman.
Sebab jika mereka yang mengharapkannya dari hukum Taurat menerima bagian yang dijanjikan Allah, maka sia-sialah iman dan batallah janji itu. Karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham, bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham, sebab Abraham adalah bapa kita semua. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, Shalom. Yaum. Bapak Ibu saudara-saudari, kita patut bersukacita hari ini boleh bersama-sama beribadah di sini, saudara-saudari kita dari jemaat Tangerang Kota. Saya percaya menambah kebahagiaan dan sukacita untuk beribadah pada hari ini dan boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Amin. Tema hari ini dibenarkan karena iman. Iman salah satu doktrin penting bagi orang Kristen. Iman dalam bahasa Ibrani emunah atau aman, yang artinya memegang teguh pada janji Allah. Sedangkan dalam bahasa Yunani yaitu pistis, artinya menerima dan mempercayai sesuatu sebagai hal yang benar. Kalau kita lihat definisi iman itu, kita bisa baca dalam Ibrani 11 ayat 1. Dikatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala yang tidak kita lihat. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, pentingnya pengajaran iman dalam konfesi BNKP mengajarkan bahwa iman itu adalah karya Allah sendiri. Sehingga maka iman itu sikap mempercayakan diri sepenuhnya dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Itu ajaran BNKP. Saya selalu berpedoman sekarang ini pengajaran-pengajaran BNKP yang sudah ditetapkan itu dalam konfesi. Dan mudah-mudahan itu menjadi pegangan kita sebagai orang Kristen dan khususnya warga jemaat BNKP. Sekali lagi, iman dalam pengajaran BNKP adalah sikap mempercayakan diri sepenuhnya dan menyerahkan diri secara total kepada Allah. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, dibenarkan karena iman maksudnya adalah menerima, mempercayai sepenuhnya oleh karena iman kita, yaitu percaya kepada Kristus sebagai juru selamat yang telah mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi itu adalah iman, itu adalah keyakinan, kepercayaan kita. Paulus memberi contoh apa yang kita baca tadi. Paulus memberi contoh dan teladan bahwa iman Abraham yang begitu luar biasa itulah yang membuat dia dibenarkan di hadapan Tuhan. Itu yang kita baca tadi. Pada saat itu di Roma terjadi perdebatan. Apa perdebatan yang terjadi? Yaitu mereka mengatakan bahwa perbuatanlah yang menyelamatkan.
ketika kita sudah mengikuti dan melakukan hukum Taurat, maka kita akan selamat. Lalu Paulus mau menjelaskan tadi bahwa bukanlah perbuatan yang menyelamatkan. Kalau perbuatan yang menyelamatkan, maka kita menuntut hak kita kepada Allah. Tetapi yang menyelamatkan itu adalah iman. Iman kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dan itulah yang diuraikan oleh Martin Luther, yang sering kita dengar yang namanya sola fide. Sola fide itu adalah hanya karena iman kita diselamatkan, dan diikuti dengan sola gratia. Sola gratia itu adalah hanya karena anugerah kita diselamatkan. Dan yang ketiga diikuti dengan sola scriptura. Hanya karena firman Tuhan, hanya karena Alkitab kita diselamatkan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita merujuk pada iman Abraham, itu yang kita baca tadi, itu luar biasa. Bagaimana keyakinan, kepercayaan dan iman Abraham itu luar biasa. Ketika dia dipanggil keluar dari saudaranya sendiri, dari kampungnya sendiri, dipanggil oleh Allah, ditunjukkan kepada tanah yang akan ditunjukkan oleh Allah. Sebenarnya sesuatu hal yang masih belum jelas dari segi kemanusiaan. Dia tidak tahu bagaimana di sana. Sebenarnya kalau dia lihat dari sisi kemanusiaannya, dia sudah aman. Sudah ada hartanya, sudah dekat dengan keluarganya, ada harta kekayaan yang diwariskan kepadanya oleh orang tuanya. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Allah untuk mengikuti apa yang dikatakan Allah, ada tanah yang akan kujanjikan kepadamu, lalu dia percaya akan hal itu. Itulah iman. Itulah kepercayaan. Lalu dalam perjalanan kehidupannya kita lihat Bapak Ibu saudara-saudari, ada janji Allah, akan kuberikan keturunan kepadamu. Tapi sudah berumur 100 tahun. Apa yang terjadi kalau sudah berumur 100 tahun? Sebenarnya dari sisi kemanusiaan sudah tidak mungkin. Tetapi dia percaya janji-janji Allah. Dia mengimani janji-janji Allah. Dan kepercayaannya itu diperhitungkan oleh Allah. Dan apa yang terjadi? Apa yang telah dijanjikan Allah kepadanya nyata dalam hidupnya. Dia diberi keturunan. Sekalipun dia menunggu selama 100 tahun. Saya kira Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita menunggu 100 tahun, sudah tidak sabar kita. Tak terlala tanebu, tak terlala sauha. Ofeta saya na utufake wa ya rai ke soa ya dauli. Marasai tabu balu-balui. Iya kan? Sering sekali kita terjebak, sering sekali kita tidak sabar menunggu apa yang direncanakan Allah dalam hidup kita. Tapi Abraham luar biasa, 100 tahun lamanya dia menunggu keturunan itu. Dan itulah yang diperhitungkan oleh Allah. Dia dibenarkan di hadapan Allah oleh karena imannya yang sangat luar biasa itu. Dan bukan hanya itu Bapak Ibu. Setelah diberikan oleh Allah, diberikan keturunan itu kepadanya, diminta lagi, kasihlah itu sebagai kurban persembahan kepadaku. Tapi karena keyakinan dan kepercayaan, iman dari Abraham, dia bawa itu. Karena dia percaya apa yang diberikan oleh Allah dikembalikan untuk kepada Allah. Dan kalau kita berikan apa yang kita berikan kepada Allah itu, maka Allah akan bertindak. Nah, kalau tahu vitamin hati mana su ayat kita ali, ibe bayi halu.
Sering sekali Bapak Ibu, apa maksudnya Allah sebenarnya meminta Abraham? Sering sekali kalau kita sudah menerima sesuatu dari Tuhan, kita melupakan Tuhan. Olifuta zoaya menanotate mahadia iya nibeenia khuda. Sering kita lupa bahwa itulah sumber daripada Tuhan. Dan itu makanya Tuhan mencoba, apakah masih benar-benar Abraham ini percaya dan punya iman yang kokoh kepadaku? Ternyata Bapak Ibu Saudara-saudari, Abraham sangat luar biasa. Dia bawa anak itu dijadikan sebagai kurban persembahan, tapi karena Tuhan sudah tahu begitu luar biasanya iman Abraham ini, maka dia menggantikan kurban itu kepadanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, begitulah teladan contoh yang diberikan oleh Abraham bagi kita. Imannya itulah yang kita teladani. Iman itulah yang membenarkan kita. Iman itulah yang menyelamatkan kita. Beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu Saudara-saudari, peran iman dalam kehidupan orang percaya adalah tentu menyelamatkan. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan pengharapan. Kalau tidak ada iman, maka kita tidak punya pengharapan akan masa depan. Dan itu makanya penting sekali kekokohan, keteguhan iman kita. Karena itu adalah pengharapan kita. Orang yang punya pengharapan di dalam Kristus, maka dia menjalani kehidupannya penuh dengan optimis. Tapi orang yang tidak punya pengharapan, itu tidak kokoh imannya, dan dia menjalani hidupnya penuh dengan pesimis. Oleh karena itu penting sekali sebagai orang percaya punya iman yang kokoh. Melalui iman Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diberi penghiburan. Kita meyakini bahwa ada Allah yang menolong kita, ada Allah yang menyertai kita, ada Allah yang menopang kehidupan kita. Itu hanya iman Bapak Ibu yang bisa meneguhkan hati kita. Dan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan kehidupan kita dalam perjalanan kehidupan di tengah-tengah dunia ini, itulah yang memberikan penghiburan kepada kita. Ketika ada orang yang mencoba merongrong kehidupan kita, mengganggu kehidupan kita, ada pengharapan, ada penghiburan melalui iman kita. Dan iman Bapak Ibu Saudara-saudari memberikan kekuatan bagi kita. Saya percaya apapun yang terjadi, dalam kondisi apapun dunia ini goncang, kesulitan apapun yang terjadi, hanya karena iman kita kuat menghadapinya. Dan tentu iman itu memberikan kemenangan bagi kita, memberikan keselamatan yang telah saya sampaikan tadi. Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu bagaimana kita memelihara iman? Banyak orang yang tidak bisa memelihara imannya. Ator wa matira baberfa'u. Dalam perjalanan kehidupan kita itariabu ator wa matidada. Tanya wa matirwa. Sasakali tafalua maifuzil atuluda. Bagaimana memelihara iman kita kepada Tuhan? Selalu membangun relasi dengan Allah. Bagaimana kita membangun relasi dengan Allah? Hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, lebu tabaso-baso da rumalia bai lungu wauri da buba waner lala da bongi mau ke yadai. Ada ase kirim-kirim ai kerenungan da ba grup. Enai tertedera haber wa akhde zuaya watola takhamu bazimal khuda. Jadi hanya itu yang membangun relasi kita kepada Allah ketika kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Atau banyak orang mengatakan ya bahwa iman Kristen itu tidak benar, selalu dia meninggalkan, murtad. Dan itu khotbah-khotbah yang kemarinnya, renungan-renungan yang kemarin, minggu-minggu kemarin, ya, bahwa banyak yang meninggalkan Tuhan, banyak yang murtad. Lalu dia katakan bahwa iman Kristen itu tidak benar, tidak menyelamatkan. Kenapa itu? Karena mereka tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tidak belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, cara memelihara iman selalu membangun relasi dengan Allah, setia dan tekun kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Ada kesetiaan, ada ketekunan, dan memelihara kekudusan hidup. Jadi tadana mamati ni ada izago iya bangawala zila atul. Na faruka sai ke ni ai no karu no sai kaliru iman nya. Faruka mana bisa pergaulannya. Jadi na izago iya bazila atul, izago iya bazila seki, itu adalah orang yang memelihara imannya. Izago ya babehedenia, itu adalah orang yang memelihara imannya kepada Tuhan. Itaria belum tazago itada heba behededa, heba gamuatada, heba pergaulanda, heba ngawala ni faluata. Banyak sekali. Ya, itaria ta otoi banyak Kristo. Kita adalah beriman kepada Kristus, tapi kita tidak bisa menjaga kekudusan kita. Teo aya deiso aya bangawala ni faluada. Tailana niya Kristo maneda amisa. Ba tailana enoni zo aya maneda amisa. Itaria hata otoi enoni baleto bali fanunolo walangi buah-buada. Banyak sekali begitu. Tapi saya percaya di jemaat kita, baik di jemaat BNKP Jakarta, di jemaat BNKP Tangerang, semua memelihara imannya. Ada amin? Amin. Tatago bamatida, tazago kekudusanda, tazago behededa, tazago ngawale hadiah yani faluada. Dan tentu Bapak Ibu, cara memelihara iman itu adalah doa. Tekun di dalam doa. Teso si lebang dengar ba kota besar dah, mau suya bui bai hale hapenia. Kan tare mana bu ba kota ri, olifu bangar, mau suya mu fanu bui mu halu, barang lui kefe. Bisnis dan pekerjaan lainnya. Saya kira memang itu penting ya. Itu kebutuhan manusia, kebutuhan jasmani kita. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, jangan pernah mengabaikan kebutuhan rohani. Doa adalah komunikasi kita. Bahkan doa itu adalah nafas orang beriman. Berarti dalam mengadur-ngadur niha pula di ala-ala mana no sowa matinya. Iya kan? Ala mengadur-ngadur niha ala no sowa mati. Mana no ala no sowa mati niha keriso bamate saya bamati niha daw. Iya. Ya, ada nggak kesempatan dan waktu kita untuk bersaat teduh sejenak? Iya, kita mulai pekerjaan kita mulai aktivitas kita. Pemuda juga begitu. Ya, mahasiswa, anak-anak sekolah, mulai sesuatu itu dengan doa. Itu adalah cara memelihara iman kepada Tuhan. Doa dengan tekun. Tentu Bapak Ibu saudari-saudari, ciri-ciri iman yang bertumbuh pasti ada. Selalu hidup dalam kebenaran tadi. Dan ciri-ciri orang yang bertumbuh di dalam iman itu melayani. Tara mana wawal hego fizoso rauda. Umani hada mana ba melayani wa itanri. Hada mana ba tahala leuso ayata. Apalagi ira satuan nekeriso, ira pengurus komisi, mahadia mana. Wala gaziku boy. Nah ya kai Fardita mungkin labe gazimam. Karena udah fokus di situ. Tapi Bapak Ibu saudara-saudari, tentu kita melayani itu karena apa? Karena kita menyadari
begitu luar biasanya berkat Tuhan dalam hidup kita. Melayani adalah ucapan syukur kita kepada Tuhan. Jadi orang yang melayani itu adalah ciri-ciri orang atau iman yang bertumbuh. Itehe wa aurinia, ilulu wa aurinia, itehe sisokenia, ilulu sisokenia, tobali sumangi lo balangi. Dia melayani. Dan ciri-ciri iman yang bertumbuh itu adalah memiliki sikap kepribadian yang baik. Ya, jujur, peduli, dan tentu melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, tentu diharapkan kepada kita semua ciri-ciri ini kita miliki. Berikutnya, mampu menghadapi tantangan, masalah oleh karena dia berakar di dalam iman. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, benar-benar kita berjalan, benar-benar kita melangkah oleh karena iman. Melangkah karena iman. Kalau itu yang kita miliki, maka kita optimis menjalani kehidupan kita. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ayat hafalan kita terambil dari Roma 5 ayat 1. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Kita sama-sama. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Sungguh luar biasa sabdamu ya Bapa. Engkau terus memberikan petunjuk dalam hidup kami, supaya kami benar-benar berakar kokoh di dalam iman bahwa Yesus Kristus itu juru selamat yang hidup, yang telah berkorban bagi kami. Itulah yang Engkau berikan contoh bagi kami melalui hamba-Mu Abraham. Bagaimana imannya yang luar biasa itu, itulah yang membuat dia dibenarkan di hadapan Allah. Ya Bapa di surga, biarlah kami umat-Mu benar-benar iman kami hidupi, karena kami punya relasi yang baik dengan Allah. Dan tentu kami akan nampakkan iman kami, karena iman tanpa perbuatan adalah mati dan sia-sia. Biarlah kami boleh menunjukkan itu, menampakkan itu dalam perjalanan hidup kami. Kami tidak takut dan kami selalu optimis menjalani perjalanan hidup kami yang penuh dengan tantangan ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah firman ini Engkau tanamkan dalam hati kami, boleh bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Dirangkai oleh dosaku, walau dirangkai tak terlepas, aku selamatkan oleh kasih-Nya, oleh kasih-Nya kepadaku.
bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, marilah kita bangkit berdiri, mengikrarkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan bersama-sama, dimulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekarang kita menyaksikan kesaksian pujian Choir of Vocal Group. Yang pertama, paduan suara Majelis Jemaat beserta keluarga BNKP Jakarta, dipersilakan. Ave Kusana Uga
Berikutnya kesaksian pujian paduan suara Oru 2 BNKP Jemaat Tangerang. Dipersilakan.
Berikutnya kesaksian pujian dari Komisi Bapa BNKP Jemaat Jakarta, dipersilakan.
Sekarang warta jemaat oleh majelis. Salam Bapak Ibu, ya Ahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja ini dan juga yang ada di rumah. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Demikian juga kami sampaikan segenap majelis dan warga jemaat BNKP Jemaat Jakarta mengucapkan terima kasih untuk persembahan pujian yang disampaikan oleh Kor Oru 2 BNKP Jemaat Tangerang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu senantiasa. Para pelayan ibadah, Minggu tanggal 12 Maret tahun 2023, pengkhotbah Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, Liturgos Satua Nihakiriso Inavita Laube. Untuk para pelayan lainnya dapat dibaca di warta jemaat ini. Untuk pelayanan ibadah, Komisi Pelayanan Anak, juga para pelayannya dapat dibaca di dalam warta jemaat ini. Warta dari Komisi Remaja dan Pemuda diberitahukan perubahan pelaksanaan kegiatan Praise and Worship Night oleh Komisi Remaja dan Pemuda akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 11 Maret 2023 pukul 17.30 WIB sampai dengan 18.30 WIB bertempat di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta dengan tema Kasih dan Kepercayaan. Diharapkan kepada pemuda maupun pemudi, Bapak Ibu dapat mengajak keluarga untuk memuji Tuhan pada kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran. Telah lahir anak pertama, anak laki-laki dalam keluarga Febertinus Gule dengan Sherlyn Christiani Gea, warga lingkungan 2, pada hari Selasa tanggal 21 Februari tahun 2023 di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemberkatan pernikahan yang merupakan pengumuman pertama. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Laki-laki Darwin F. Gule, anggota Jemaat BNKP Elia Resort 43. Dan perempuan Anis Marcelina, anggota Jemaat Santo Paulus Panjang, Stasi Santo Petrus Ratu Damai, Keuskupan Tanjung Karang. Pemberkatan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Maret tahun 2023 pada pukul 8.30 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta, Resort 45. Pelaksanaan sidang Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Diberitahukan persidangan Majelis Jemaat BNKP Jakarta akan dilaksanakan pada hari Minggu, tanggal 12 Maret 2023 pukul 13.00 WIB secara tatap muka di Gedung Yafet BNKP Jemaat Jakarta. Seluruh anggota Majelis Jemaat, BPPJ dan utusan warga Jemaat BNKP Jakarta diharapkan dapat mengikuti persidangan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Diinformasikan kembali bahwa berdasarkan hasil keputusan persidangan Majelis Jemaat pada hari Sabtu 18 Februari tahun 2023 bahwa setiap pemakaian gedung gereja
maupun gedung Yafet oleh komisi maupun lingkungan diharapkan untuk berkoordinasi terlebih dahulu kepada sekretariat gereja agar dapat dijadwalkan waktu penggunaannya. Laporan keuangan, penerimaan dan pengeluaran minggu ini pada tanggal 24 Februari tahun 2023 sampai dengan 3 Maret 2023. Total penerimaan keuangan sejumlah Rp19.818.870 dan total pengeluaran sebesar Rp37.394.289. Saldo akhir kas per 3 Maret tahun 2023 sejumlah Rp453.583.583. Jemaat yang berulang tahun pada minggu ini sejumlah 14 orang periode 27 Februari sampai dengan 5 Maret 2023 sejumlah 14 orang. Atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Diinformasikan juga bahwa dalam Warta Jemaat ini telah tersedia renungan harian, dan bagi Bapak Ibu yang membutuhkan renungan tersebut dapat dibaca di dalam Warta Jemaat ini. Setelah pembacaan Warta Jemaat ini, ada sambutan yang akan disampaikan oleh pertama perwakilan dari BNKP Jemaat Tangerang, dan selanjutnya nanti disampaikan oleh Ketua BPMJ BNKP Jemaat Jakarta. Demikian Warta Jemaat yang kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yahoo. Shalom Bapak Ibu. Yahoo. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami dari Jemaat BNKP Tangerang. Nifo Sumangi, Bapak Pendeta Jemaat Jakarta. Nifo Sumangi, Ibu Pendeta Fungsional BNKP Jakarta. Nifo Sumangi, Bapak Ketua BPMJ Amayovita Refa dan seluruh jajarannya. Nifo Sumangi, Bapak Ibu Majelis Jemaat BNKP Jakarta. Nifo Sumangi, Bapak Amas Selim Daili, anggota BPHMS BNKP. Dan yang saya hormati Bapak Satuan Ekiriso Amagrese Bua, Ketua BPMJ tahun 2017 sampai 2022. Dan yang saya hormati Bapak Ma'andi Zaid, ini koordinator kami dalam paduan suara KOR UR2 BNKP Tangerang. Dan ada satu lagi saudara kami, Serius Zebuah, ini guru besar kami ini Pak. Ya, pemimpin dan pelatih kami di KOR UR2 ini. Dan nio masih bah kezoaita Yesus Keriso, fefu panuan ya Keriso, sino ovulo bano mozo aya makande. Pertama sekali kita bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan pemilik kehidupan atas berkat dan kesehatan yang Dia berikan kepada kita, sehingga kita semua pada hari ini, pada kesempatan ini bisa kita berkumpul banomo lopalangi makhari sifau fa umasi bafa ohavdete. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kami dari paduan suara KOR UR2 BNKP Jemaat Tangerang
menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak, Ibu BPMJ dan Majelis Jemaat BNKP Jakarta yang telah memberikan kepada kami kesempatan, waktu, dan tempat untuk bersama-sama mengikuti ibadah pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, adapun tujuan dan maksud kami paduan suara BNKP Tangerang adalah yang pertama membawakan puji-pujian untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya puji-pujian yang telah kami sampaikan pada hari ini menjadi berkat bagi kita semua dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kemudian yang kedua Bapak dan Ibu adalah untuk mempererat. Saya tidak memakai menjalin hubungan persaudaraan, tetapi mempererat hubungan persaudaraan kita yang seiman di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kami tahu bersama bahwa sudah 31 tahun kami mengadakan atau sudah terpisah dari gereja BNKP Jakarta ini, dari pos pelayanan BNKP Jakarta, tepatnya di bulan Juni tahun 1992. Dan berbagai perjuangan BNKP Jemaat Jakarta ini di tahun 1999 mengajukan kepada BPHMS BNKP untuk meningkatkan status BNKP Jemaat Tangerang menjadi jemaat dewasa. Puji Tuhan, walaupun sudah 31 tahun lamanya, tetapi kita tetap terjalin hubungan yang baik antara BNKP Jemaat Tangerang dan BNKP Jemaat Jakarta. Puji Tuhan pada saat ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kehadiran kami di sini juga bukan sebagai jawaban sewaktu sebelum COVID tahun 2019, di mana Komisi Perempuan dari BNKP Jakarta berkunjung ke BNKP Tangerang. Ini bukan sebagai balasan, tetapi ini adalah merupakan suatu relasi yang baik antara kita, antara jemaat BNKP Jakarta dan jemaat BNKP Tangerang. Bapak Ibu yang saya hormati, sukacita ataupun faumusuddede walukatada ma'andre tidaklah cepat berlalu. Maka pada kesempatan yang baik ini, kami dari BNKP Jemaat Tangerang mengundang Bapak dan Ibu jemaat BNKP Jakarta untuk bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan di tempat kami BNKP Tangerang pada masa-masa yang akan datang. Karena di dalam firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 150 ayat 6 mengatakan bahwa biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Demikian yang saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Yahoo. Nifo Sumange Bapak Pendeta Jemaat, Bapak Laia, Ibu Pendeta Fungsional, Ibu Leli, Nifo Sumange, rekan-rekan BPMJ Jakarta, Nifo Sumange, Bapak Ibu Majelis Jemaat Jakarta, Nifo Sumange ira satuama ba Jemaat Jakarta dalam mazara-zara deui. Tera-tera Nifo Sumange Bapak Ketua BPMJ, Bapak Ama Putri Harefa, beserta jajaran. Ora oya da para senior badas, Bapak Magres, Bapak Amandi,
dan terlebih-lebih master tadi ya, master apa Pak itu serius Jebua. Jadi mau ita fefu Yahobu Salam. Tak ada sogala kalau balangi bano itolo ita iruman irugi simane falo alu obo de dema notola laudasi da aga atau miondasi da aga ba nahya ande moroba BNKP Jemaat Tangerang bano umusosi de dema nota fondondongo mege daromali lo balangi ni sampai ke Bapak Pendeta, dan biarlah iman kita menjadi kuat, menjadi pegangan, kepercayaan dalam menjalani hidup. Pertama-tama ada sogel kedatangan Bapak Ibu dari Tangerang, terlebih paduan suara urut 2 BNKP Tangerang. Jadi no gei marongo-rongo paduan suara daana. Memang luar biasa pelayanan. No beberapa gereja Lateroi, Depok, dan ini mungkin ketiga ya Pak Ketua. Itu puji Tuhan. Ini menjadi penyemangat bagi kami. Memang sebelum pandemi sebenarnya Komisi Perempuan sering berkunjung juga Ibu Ketua, juga seperti Bapak Ahmad Putri sampaikan tadi, berkunjung ke Tangerang, juga mendampingi Bapak Pendeta kalau ke mana-mana. Nah ini, tapi ini puji Tuhan dari Tangerang ini boleh kita sampaikan ada paduan suara khusus yang setiap minggu latihan. Ini puji Tuhan, mungkin untuk jemaat Jakarta perlu mencontoh ini, menjadi semangat. Kami berbicara dengan Pak Putri setiap minggu latihan hari Jumat. Mudah-mudahan kita di BNKP Jakarta, core bergabungan itu bisa menjadi penyemangat ini. Nah, jadi puji Tuhan. Bapak Putri tadi sudah menyampaikan biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan, ya itu kitalah memuji Tuhan dengan suara, dengan alat musik. Nah kami juga menyampaikan puji Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan Tuhan, kebaikannya. Baik Bapak dan Ibu, kami menyampaikan terima kasih atas kedatangan, kebersamaan dalam ibadah, dan biarlah apa yang sudah dibawakan oleh paduan suara urut 2 BNKP Tangerang menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami juga pada kesempatan ini berharap nanti setelah kebaktian ini jangan langsung pulang. Ya mungkin kita perlu kumpul-kumpul sebentar lagi, mungkin di bawah, di lantai dasar. Ya, jadi harapan kami kalau ada kurang-kurang nanti mohon dimaafkan. Mi bolo kita demi abu tenaga, abu fangera-ngera, bulayani da Bapak Ibu moroba Tangerang. Simanani wa ema Bapak Ketua, Bama Fuli Anda sogele hadiah zino ivalua BNKP Tangerang, biarlah menjadi kemuliaan bagi Tuhan, dan undangan yang disampaikan Bapak Putri biarlah kami bicarakan di majelis, sehingga undangan apa ini kira-kira ya, undangan yang biar kami suaranya juga bagus. Nomor mege paduan suara mege badana baik dari majelis, pemuda, komisi Bapak, mungkin ambo faganagara berme ambo latihan. Jadi biarlah kami mempersiapkan dulu Pak Putri, nanti akan kami memberikan jawaban. Simana ni wama Bapak Ibu teraambe maanda sogele maanda bae bolodede Yahobu Salam.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 2, serahkan pada Tuhan. Ayat 2. Mari kita berdiri, kita berdoa. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya kepadamu ya Tuhan, Allah kami yang kami sembah, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu yang baik ini. Tuhan izinkan kami boleh ada di sini untuk memuji Engkau, mempersembahkan tubuh jiwa raga kami, bahkan segala sesuatu yang kami miliki. Kami mohon kiranya berkenan di hadapan Tuhan, boleh menjadi kemuliaan-Mu dan menjadi berkat bagi kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan, bagaimana supaya iman kami benar-benar kokoh dan berakar di dalam Tuhan, yaitu Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Sehingga iman kami itulah yang membenarkan dan menyelamatkan kehidupan kami. Ya Bapa di surga, hamba-Mu berdoa buat seluruh umat-Mu, warga Jemaat BNKP Jakarta maupun warga Jemaat BNKP Tangerang. Biarlah Engkau yang selalu memberkati, yang selalu menuntun, menjaga dan memelihara mereka dalam perjalanan kehidupan mereka siang dan malam. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi beban, apa yang menjadi persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Jangan biarkan mereka ya Tuhan, Engkau hampiri. Engkau yang memberikan kekuatan dan penolong, Engkau yang menopang kehidupan mereka, dan Engkau yang memberikan jalan keluar. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh usaha dan pekerjaan mereka, dan juga keluarga-keluarga mereka. Tuhan yang selalu memberkati. Biarlah keluarga umat-Mu dalam kebahagiaan dan sukacita, oleh karena berkat-berkat Tuhan yang mengalir di tengah-tengah kehidupan mereka. Berkati anak-anak kami ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah anak-anak kami bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi anak yang takut akan Engkau. Bapa di surga, kami bersyukur hari ini kami boleh bertemu dengan saudara-saudari kami dari Jemaat BNKP Tangerang. Mereka boleh membawa pujian di hadapan-Mu di Jemaat BNKP Jakarta. Kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah paduan suara dari Jemaat BNKP Tangerang semakin bertumbuh, berkembang, boleh menjadi berkat bagi jemaat-jemaat yang lain. Berkati pelayanan di BNKP Tangerang, dan biarlah hubungan persaudaraan kami semakin bertumbuh, dan kami boleh saling membantu menolong
saling menopang dalam mengembangkan pelayanan di tengah-tengah jemaat. Demikian juga saya berdoa buat jemaat BNKP Jakarta yang berada di dalam sakit penyakit. Tuhan yang boleh menghampiri mereka, Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengharapan, penghiburan kepada mereka. Kami terus mendoakan Bapak Ahmad Devi, Bapak Amarista, Bapak Amarisda, Bapak Mahelen, dan juga orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Yesaharefa. Kami hanya memohon kepadamu, biarlah bilur-bilur dari Tuhan Yesus itulah yang memberikan kekuatan, itulah yang memberikan kesehatan kepada mereka. Kuatkan dan berikan semangat kepada keluarga untuk mengurus orang-orang tua kami ini. Demikian juga saya berdoa buat segala kegiatan pelayanan di Jemaat BNKP Jakarta yang akan kami laksanakan dalam minggu ini. Tuhan yang menolong kami para hamba-Mu, berikan persiapan kepada kami, biarlah kami boleh melayani Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi seluruh umat Tuhan. Dan juga seluruh umat-Mu boleh mereka rindu datang di hadapan Tuhan untuk memuji dan bersekutu di hadapan-Mu. Demikian juga saya berdoa buat para pelayan di Jemaat BNKP Jakarta. Tuhan berkati mereka, mulai dari majelis jemaat, pengurus komisi, para pendeta yang ada di jemaat ini, BPMJ. Tuhan berikan semangat, Tuhan berikan kesatuan hati, sehati sepikir dalam melakukan pelayanan ini. Bila pelayanan boleh semakin berkembang dan menjadi kemuliaan Tuhan. Demikian juga kami berdoa buat saudara-saudari kami yang boleh berulang tahun pada minggu ini, Bapak. Kami tidak bisa menyebut satu persatu nama-nama mereka, tapi biarlah sukacita ini boleh mereka syukuri di hadapan Tuhan. Berikan kesehatan kepada mereka, dan biarlah hidup mereka semakin berkenan di hadapan Tuhan. Biarlah hidup mereka juga boleh dijadikan untuk melayani Engkau. Apapun yang menjadi harapan-harapan, apapun yang menjadi cita-cita mereka, biar Tuhan yang boleh mengabulkan dan memberikan bagi kehidupan mereka. Ya Bapa di surga, demikian juga saya berdoa buat pelayanan Majelis Resor, BPMR, dan juga pelayanan BPHMS, BPMS di BNKP. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu menolong mereka, bahkan seluruh pelayanan di seluruh BNKP dimanapun berada. Tuhan yang selalu menyertai, Tuhan yang selalu memberikan semangat dalam melakukan pelayanan yang telah Engkau berikan tanggung jawab kepada mereka. Demikian juga saya berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan yang selalu memberikan kedamaian. Biarlah negara kesatuan Republik Indonesia dalam lindungan Tuhan. Jauhkan dari segala kekacauan, jauhkan dari segala perpecahan, dan aparat keamanan kami Tuhan berkati. Terlebih para pemimpin kami, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan juga kepala-kepala daerah, dan pejabat-pejabat yang ada di negara kami. Tuhan yang selalu memberkati mereka. Biarlah mereka boleh melakukan segala tugas-tugas mereka, bahkan kebijakan-kebijakan mereka benar-benar takut akan Tuhan, dan boleh menjadi berkat, dan boleh menjadi saluran kesejahteraan di tengah-tengah masyarakat bangsa dan negara kami. Terkhusus buat kota kami, DKI Jakarta, Tuhan berkati. Terlebih ada banyak yang mengalami bencana karena banjir, karena beberapa minggu ini musim hujan. Ada banyak yang mengalami penderitaan karena bencana. Kami percaya Tuhan Engkau boleh menghibur, Engkau boleh menguatkan, dan kami percaya juga boleh Tuhan surutkan semua banjir yang masih tergenang. Biarlah boleh bersukacita umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan biarlah kota kami DKI Jakarta dalam lindungan Tuhan. Engkau berkati para pemimpin, Engkau berkati para pejabat kota ini. Boleh mereka melakukan yang terbaik dan boleh menjadi berkat bagi seluruh masyarakat. Terima kasih Bapa di surga, seluruh para pelayan hari ini yang telah melayani Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka,
biarlah mereka semakin memuji dan memuliakan Tuhan. Dan seluruh puji-pujian yang telah dibawa di hadapan-Mu pada hari ini, baik dari lingkungan satu pemuda, dari majelis jemaat dan keluarga, dari kaum bapa, Tuhan juga berkati. Biarlah mereka tetap semangat, tetap memberikan waktu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapa di surga, persembahan yang telah dikumpulkan oleh umat-Mu, bahwa mereka telah menerima berkat dari Tuhan, itulah makanya mereka bersyukur kepadamu membawa persembahan ini. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan, Engkau terima persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Dan biarlah persembahan ini boleh digunakan untuk pengembangan pelayanan, baik di tengah-tengah jemaat di BNKP Jakarta, maupun juga di luar BNKP Jakarta. Ya Bapa di surga, kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang ke rumah masing-masing. Kami memohon kepada Tuhan, Engkau sertai kami, Engkau tutup bungkus kami dalam tangan-Mu, Engkau hantarkan kami rumah kami dengan sukacita. Terlebih saudara-saudari kami yang dari Tangerang, Tuhan juga menyertai mereka, Engkau hantarkan mereka di tempat mereka masing-masing dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Allah Bapa Anak-Mu Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan Roh Kudus. Mari kita sama-sama doa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menerangkan, agar jangan ku sesat, pegangkan aku erat. Bersaat teduh sejenak. Amin. Shalom. Shalom. Yahoo.